Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Empress. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Swords. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini menggambarkan ya atau menceritakan bahwa memang telah terjadi begitu banyak situasi yang tidak baik-baik saja, yang tidak kamu inginkan terjadi di dalam hidupmu selama ini. Ya, seperti kekalahan, kekecewaan, kebohongan demi kebohongan yang kamu dapati, ataupun kesedihan yang kamu rasakan karena sikap, karena perbuatan, karena perlakuan orang-orang sekitar yang ada di dalam lingkunganmu dulu terhadap dirimu. Oke, nah tetapi semuanya seketika berubah. Situasinya menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman di dalam kamu mampu melakukan hal-hal yang positif sehingga terjadi perubahan besar di dalam hidupmu. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Keberkahan demi keberkahan mulai kamu dapatkan. Dan inilah yang akhirnya merubah hidupmu menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, bahkan lebih memiliki keberlimpahan daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu orang yang tidak pernah berhenti untuk bersyukur, terus bersabar, terus memaafkan setiap hal buruk yang terjadi di dalam hidupmu. Ditambah, kamu selalu melakukan hal-hal yang terbaik pada setiap kegiatanmu. Walaupun kamu sempat kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kegagalan di dalam sebuah ruang usaha, tetapi kamu mampu merelakannya, mampu mengikhlaskannya, dan kamu mulai lagi dari awal. Kamu papah lagi perjalananmu meskipun terseok-seok, meskipun begitu sulit dengan sumber daya yang semakin menipis, tetapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak berhenti untuk melangkah. Sehingga rasa syukurmu, rasa sabarmu benar-benar telah mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu benar-benar banyak dapatkan peluang besar. Ada keajaiban di sana. Kemudahan demi kemudahan, support dan dukungan mulai kamu dapatkan. Sehingga peluang, kesempatan mulai terbuka lebar untuk dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya mampu merubah situasi di dalam kehidupanmu yang dulunya tidak baik-baik saja menjadi situasi dan keadaan yang lebih nyaman, yang lebih baik dan lebih kamu inginkan.
sehingga kamu terus mampu menanamkan hal-hal baik, menanamkan hal-hal positif, sehingga pada akhirnya kamu mampu memetik hasil-hasil yang baik dari setiap kebaikan dan hal positif yang selama ini kamu jalankan dan kamu tanamkan di dalam kehidupanmu. Ya, tentunya beberapa dari kamu sudah nggak terkejut lagi, sudah nggak surprise lagi, keajaiban ini muncul, keberkahan ini datang karena kamu yakin nih, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jika yang kita tanam hal baik, maka hal baiklah yang akan kita dapatkan. Oke, tetapi ada beberapa dari kamu yang benar-benar kaget, terkejut, surprise begitu ya. Loh, kok tiba-tiba keberuntungan berpihak kepadaku ya. Nah, mungkin inilah cara semesta untuk menyadarkan kamu kembali agar terus menjadi pribadi yang baik, agar terus menjadi pribadi yang bersyukur dan bersabar, serta tidak lupa ya meninggikan kata maaf untuk setiap hal apapun yang ada di dalam hidup kita. Karena dengan kata maaf, kita akan bisa bersyukur berapapun yang kita dapatkan, besar kecilnya rezeki yang kita terima. Maka hal inilah yang akan membawa begitu hebatnya keajaiban, begitu hebatnya anugerah indah yang dapat kamu rasakan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, benar kan? Jadi sempat ya kamu terjebak, ya, terbelenggu, terikat begitu ya, terkungkung ya di dalam situasi, di dalam lingkungan, di dalam circle-circle yang mungkin bisa dikatakan toksik, yang bisa dikatakan sistemnya sudah nggak sangat sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Makanya kamu mulai sadar, mulai berpikir, apa gunanya dipertahankan kegiatan, pekerjaan, bisnis, kalau sistemnya, kalau lingkungannya sudah saling nggak support, sudah saling toksik, sudah saling menusuk dari belakang demi keuntungan-keuntungan pribadi. Makanya kamu segera hengkang, segera bergegas, segera berkemas untuk tinggalkan circle tersebut. Ya, dengan konsekuensi kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, tetapi mau apa dikata. Jika kamu pertahankan, maka kamu akan semakin lama berada di dalam lingkaran yang gak kamu inginkan. Makanya kamu segera keluar, meskipun harus memulai dari awal, harus menguras ya apa yang kamu miliki, entah itu tabungan, entah itu sumber daya, tetapi pada akhirnya kamu akan berkembang, kamu akan maju. Setelah bertemu dengan circle yang lebih positif, circle yang lebih baik, ditambah dengan kemauan yang keras, keinginan yang besar untuk berkembang, maka kesuksesan benar-benar boom terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kesempatan baru. Ada new beginning, awal yang baru, yaitu makin banyak berdatangan tugas-tugas baru, pekerjaan baru, tawaran, kesempatan, peluang. Dikarenakan apa? Karena orang sekitar mampu melihat kualitasmu, mampu melihat potensi yang kamu miliki. Ditambah dengan pola pemikiran yang selalu positif, kamu nggak pernah dendam, nggak pernah benci, nggak pernah ceritain orang lain. Inilah yang membuat orang yakin, orang percaya untuk menitipkan sebuah kesempatan, sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga hal inilah yang benar-benar akan merubah hidupmu menjadi lebih berkelimpahan, lebih memiliki rezeki yang lancar, serta lebih memiliki orang-orang di sekitarmu yang saling support, yang saling dukung untuk kemajuan dan perkembangan masing-masingnya. Makanya ada new era, new beginning yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jelas ini menggambarkan optimisme.
Optimisme, kepercayaan diri ya untuk benar-benar move on, meninggalkan masa lalu, merelakan apa yang telah hilang dan memaafkan hal-hal yang buruk yang pernah menimpamu, dan kamu semakin siap, semakin percaya diri untuk melangkah ke depan, untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih berkembang, lebih bahagia, serta lebih nyaman daripada sebelumnya. Inilah yang dikatakan optimisme. Karena apa? Karena kamu telah melihat dengan jelas, ya, selama ini kamu telah diuji, ditempa, diasah oleh hal-hal yang mungkin di luar keinginanmu, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu semakin berkualitas, semakin baik, semakin tangguh. Sehingga ke depannya kamu benar-benar tahu betul ya apa langkahmu selanjutnya, ya, ke arah mana kehidupanmu ingin kamu bawa. Nah, kamu tahu betul, makanya ada optimisme. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi yang dulunya situasinya nggak nyaman, bisa dikatakan kacau begitu ya. Akhirnya kamu berhasil ya mendorong perahumu, mengarahkan kendaraan kereta di dalam kehidupanmu ke arah situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, ataupun lebih bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena di saat dulunya kamu sedih, kecewa begitu ya, karena berbagai macam hal yang tidak kamu inginkan, akhirnya di sana kamu belajar banyak. Di sana kamu ambil hikmah yang berharga. Sehingga ke depannya kamu terus melangkah, kamu nggak berhenti. Walaupun langkahmu pelan, ya, tetapi pada akhirnya kamu akan sampai ke tempat-tempat tujuanmu. Sehingga makanya ini pergantian situasi yang dari dulunya nggak nyaman, kacau, nggak tenang begitu ya, menuju situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa kamu kendalikan untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini adalah kemenangan dan kesuksesan. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, ya, mulai terjadi di dalam hidupmu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu berpositive thinking, ada positive mindset. Ya, cara berpikir yang berkembang dan maju, serta begitu besar rasa syukur, rasa sabar yang kamu miliki, sehingga hal inilah yang merubah kehidupanmu, membuat keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Dan tentunya kali ini kamu gak akan lalai, gak akan abai, gak akan terbuai terhadap kemenangan yang kamu dapatkan saat ini. Karena jika kamu lalai, jika kamu abai, bisa saja kemenangan ini hilang dari dalam hidupmu. Karena kamu udah gak ingin berkompetisi lagi, udah gak ingin bersaing lagi, udah merasa puas. Makanya kamu gak ingin itu terjadi, makanya kamu terus berbenah diri, terus lakukan yang terbaik karena kamu tahu di depan, ya, kompetisi, persaingan itu akan semakin ketat, akan semakin besar. Dan disitulah kita akan benar-benar bisa berkompetisi dengan sehat, dan hasil-hasil yang maksimal tentunya akan kamu dapatkan karena kamu ingin selalu berkembang, ingin selalu bertumbuh menjadi lebih baik daripada hari ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini kenyamanan ya. Kenyamanan yang kamu rasakan ataupun yang orang lain rasakan terhadap dirimu. Nah, jadi semakin nyamannya kamu melakukan keseharianmu, melakukan kegiatanmu, maka kamu akan semakin bisa membawa setiap kegiatanmu menjadi lebih baik. Dan tentunya jika ada kenyamanan dimanapun kamu berada, ya, yang dirasakan satu sama lainnya, maka hal-hal positif, hal-hal berkah, ya, peluang dan kesempatan akan selalu tercipta. Karena masing-masingnya sudah merasa nyaman, sudah saling respect, saling menghargai, nggak saling lagi menjatuhkan. Dan inilah yang akan merubah kehidupanmu terus menjadi lebih baik ke depannya. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces benar-benar akan menemukan keajaiban
keberkahan, keberuntungan di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu selalu berbuat baik, tanamkan kebaikan, lakukan hal yang positif, serta terus bersabar dan terus bersyukur. Sehingga inilah yang akhirnya merubah hidupmu, ya, 360 derajat menjadi lebih baik, lebih berkembang dan lebih bahagia. Dan hal inilah yang akhirnya benar-benar bisa kamu pertahankan di sepanjang perjalananmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.